تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها لتعريفها والحرام، وجعل ما لا من علم ذلك وعمل به خلود في در السلام، وجعل ما جرى من خلافه وعصاه در انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم الجزام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه بررة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حق قدر مقدار العظيم. أما بعد، أيها الآباء أمهات إخوان مستمعين حاضرين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk kumpul dalam majlis ini, mencoba untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan satu wasilah perantara Allah hendak memberikan kemuliaan kepada kita dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat, dan menjadikan kita kelak nanti disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan mustami'in rahimakumullah, melanjutkan lagi di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab Safinatun Najah dan syarahnya kitab Kasyfatus Sajaa atau kitab Nur Raja. Dalam pembahasan terakhir kita membahas dalam syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Belum kita bahas sampai selesai. Mengulang sedikit saja di dalam pembahasan syarat sahnya takbiratul ihram. Dalam kitab Safinatun Najah, di dalam syarat sahnya takbiratul ihram itu ada 16 syarat. Satu syarat tidak dilakukan maka tidak sah takbirnya. Jika takbirnya tidak sah maka solatnya juga tidak sah. Ini katakan takbiratul ihram adalah rukun di dalam solat. Takbir di dalam solat itu terbagi menjadi dua. Ada takbir yang wajib, ada takbir yang sunnah. Takbir wajib dinamakan takbiratul ihram. Takbir sunnah namanya takbir intiqalah, takbir perpindahan. Jadi dalam salat itu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir perpindahan namanya. Hukum sunnah, artinya baca takbir boleh, tidak baca takbir tidak apa-apa, sah salatnya. Beda kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Artinya jika kita tidak takbir maka hukumnya tidak sah. Ini katakan. Di dalam syarat-syarat takbiratul ihram yang kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Safinah ada 16, dalam kitab Kasyfatus Sajaa ada 17, dalam kitab Nur Raja ada 20 artinya. Jadi satu syarat itu tidak dilakukan maka tidak sah. Nanti kita bahas 20 syarat tersebut. Yang pertama antaqa ahlal talqiyah fil fardhi, ini sudah kita bahas 1 sampai 10 atau berapa 12 kalau salah sudah kita bahas sampai 14. Yaitu yang pertama adalah terjadinya takbiratul ihram pada posisi kita sudah tegak di dalam salat wajib. Nah, artinya di dalam salat wajib kita diwajibkan untuk tegak. Artinya takbiratul ihram pun harus posisi kita dalam kondisi tegak. Jika tidak mampu tegak, duduk. Dikatakan beda di dalam salat sunnah. Di dalam salat sunnah boleh duduk, boleh tidur miring. Takbirnya itu, yang tidak boleh telentang, walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan mampu. Sebagaimana kemarin, amalkan sekali-sekali. Salat duduk amalkan sekali-sekali, salat tidur miring pun amalkan sekali-sekali. Ini katakan. Kalau salat telentang yang tidak bisa diamalkan kecuali memang jika mereka tidak mampu untuk bisa
duduk atau tidak miring, dikatakan. Kemudian antakuna bil Arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan, dikatakan. Lalu yang ketiga, harus dengan lafaz Allah, tidak boleh digantikan lafaz selain lafaz Allah, dikatakan lafaz jalalah. Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh, harus Allah, dikatakan. Lalu yang keempat pun syaratkan harus lafaz akbar, tidak boleh digantikan dengan lafaz lain. Allahu Kabir, tidak boleh. Allahu Akbar, hanya boleh lafaz akbar. Atau diganti dengan lain, Allahu Rahman, tak boleh, dikatakan. Hanya boleh dilafaz Allahu dan Akbar. Tapi boleh diselai dengan sifat-sifat lain, sebagaimana kemarin. Sifat Allah, Allah nama God, Akbar adalah sifat Allah. Di sini boleh ulama boleh menselah-selahi sifat-sifat lain daripada sifat Allah, tapi tidak boleh lebih dari 3 sifat. Allahur Rahmanu Akbar, boleh. Allahur Rahimu Akbar, boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, boleh. Ar-Rahman sifat Allah, Ar-Rahim sifat Allah, Akbar juga sifat Allah. Tapi disela-selai, dikatakan. Tapi yang paling afdal tidak ditambahkan daripada sifat selain Allah dan Akbar. Artinya jika kita ada orang yang melakukan solat Allahur Rahmanu Akbar, sah. Allahur Rahimu Akbar, sah. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, sah, dikatakan. Boleh. Bahkan amalkan sekali-sekali di dalam salat sunnah, biar kita faham, dikatakan. Biar kita faham ternyata boleh. Tapi yang paling afdal Allahu Akbar. Amalkan kalau salat sunnah atau salat dewean. Kalau jadi imam jangan. Kata kung sesat kayak. Kemudian tertib bainal lafzain, tertib di antara 2 lafaz tersebut. Yang pertama Allah, yang kedua Akbar. Ini katakan tidak boleh terbalik. Ini katakan Akbarullah, tidak boleh. Lalu yang ke-6, ini penting yang kemarin sudah kita bahas. Allah yamudda hamzal jalalah, tidak boleh dipanjangkan hamzah di dalam lafaz Allah. Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh. Kenapa? Karena jika dipanjangkan alifnya, hamzahnya, maka hukumnya pertanyaan, jadi istifham, pertanyaan. Yang artinya tuh apakah Allah itu maha besar? Dikatakan. Kalau kita memanjangkan hamzahnya, Allahu Akbar, tidak boleh. Apakah Allah itu maha besar? Memanjangkan hamzah di dalam lafaz tersebut akan timbul makna istifham, pertanyaan, maka tidak diperbolehkan. Itu banyak. Allahu Akbar. Atau yang ke-7, ada maddi ba' akbar, tak boleh juga memanjangi ba' di dalam kalimat akbar. Ini sering. Allahu Akbar, tak boleh. Anda katakan. Kenapa? Kalau akbar jamak dari kalimat kabarah yang artinya gendang besar. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah itu adalah gendang besar. Orang yang sengaja, kata ulama, fayakfuru muta'ammidan dzalika wa'iyadu billah. Orang yang sengaja mengucapkan lafaz tersebut dengan menghina Allah, kufur, murtad, keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik hamzahnya dipatahkan atau dikasrahkan, ikbar. Allahu Akbar. Ikbar itu nama wahid. Salah satu nama wahid itu adalah ikbar, dikatakan. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti Allah itu adalah had, dikatakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sering kita sampaikan, jangan memanjangkan ba, baik itu di dalam solat ataupun di luar solat, seperti di dalam adzan. Makanya penting setiap ibadah, perhatikan, setiap ibadah jika tanpa didasari dengan ilmunya, amal itu mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun adzan itu ibadah, bukan kebiasaan. Adzan itu bukan rutinitas, tapi bagian daripada ibadah kepada Allah. Bukan hanya tidak apa-apa biasa adzan, bukan ibadah itu. Dikatakan ketika hendak ibadah harus paham ilmunya, jangan sampai tidak paham ilmunya. Dikatakan karena bisa menimbulkan suatu yang mardud, ditolak oleh Allah, bahkan hukumnya haram nantinya. Contoh adzan, kalau memanjang gembanya, apa hukumnya? Izzu bin Abdus Salam, beliau mengatakan apa hukumnya? Kufur, sengaja ataupun tidak sengaja, tahu ataupun tidak tahu orang itu. Dikatakan tahu ataupun tidak tahu orang yang melakukan mengucapkan kalimat memanjangkan ba itu kufur, keluar agama Islam. Menurut pendapat Izzu bin Abdus Salam.
Sering kita dengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang keduanya itu memanjangkan ba. Apa hukumnya? Menurut Izz bin Abdul Salam, baik dia faham ataupun dia tidak faham, murtad hukumnya, keluar agama Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya hati-hati. Adzan sebelum masuk waktu salat, apa hukumnya? Haram. Haram hukumnya. Adzan sebelum masuk waktu salat haram. Jadi muadzin itu harus paham sudah masuk waktu belum. Jangan mentang-mentang sebelah sudah adzan, hello adzan. Kalau kita di sini tidak selalu saut-sautan, agak jauh-jauhan mungkin, masjidnya sana paling dekat enak, katakan. Tapi kalau di daerah pinggir sungai itu, nengah adzan sebelah langsung mila adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu yang di sebelah itu nengah nucuk ke radio, katakan. Padahal belum masuk waktu salat, haram hukumnya, katakan. Bahkan bisa dampak setiap orang yang melakukan salat sebelum masuk waktu salat itu hukumnya haram galau. Dia yang nanggung dosanya. Buka puasa yang batal galau, dia yang nanggung puasa dosanya. Makanya hati-hati. Adzan sebelum masuk waktu salat itu diperbolehkan hanya di dalam 2 salat. Ingat, hanya 2 salat boleh adzan sebelum salat. Yang pertama adzan subuh, yang kedua adalah adzan Jumat. Hanya 2 ini saja yang diperbolehkan. Adzan sebelum masuk waktu salat. Adzan subuh itu tarhim jam 2. Kalau tempat kita jarang pernah dengar. Anda katakan, pernah dengar adzan jam 2? Bakal wong sedikit. Anda katakan. Padahal sunnah tarhim adzan sebelum jam 2, jam 1. Anda katakan. Kalau di kota Hadramut, di kota Tarim, Yaman, namanya kota Tarim. Antum boleh share buka internet media, lihat bagaimana kota Tarim. Kota sejuta wali Allah dikenal. Mereka orang melakukan semuanya, mengamalkan sunnah Rasulullah. Satu kota mengamalkan sunnah itu cuma kota Tarim, Hadramut. Ada mengamalkan sunnah satu kota, mengamalkan sunnah Rasulullah itu cuma kota Tarim. Ini katakan puasa sita Syawal mereka puasa satu kota puasa. Ini katakan adzan jam 2. Ini katakan tarhim. Pikirkan suasana sepi, dengan suara yang kencang mereka adzan. Sebelum adzan mereka mengucapkan kalimat apa? Tarhim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Munsidnya pikirkan jam 2 malam. Orang dengar tarhim itu, ajaan itu, bangun tak kira-kira? Bangun. Bukan main, itu luar biasa. Ini katakan, bukan main. Kita bakal dengarkan satu kota itu bunyi pintu, geleger. Kemana? Ke masjid. Sebelum adzan subuh. Satu kota. Yang makmur. Ini katakan, luar biasa. Amalkan sekali-sekali. Pernah sekali. Ganti uang langsung. Ala kulli hal. Tapi kita pahami bahwasanya ada sebagian daerah di Indonesia ini ngamalkan. Daerah-daerah Jawa ada sebagian daerah itu ngamalkan adzan jam 2. Dia katakan namanya adzan subuh. Dia katakan hanya itu yang diperbolehkan sebelum adzan, sebelum waktu salat. Selain itu haram hukum adzan sebelum masuk waktu salat. Dia katakan. Makanya hati-hati muadzin. Begitu juga bacaan-bacaan di dalam adzan itu harus perhatikan, jangan sampai salah. Jangan kita uang tak baca adzan suruh kita adzan. Tidak apa-apa lah kau adzan. Aku dah baca, tak apa-apa. Biasa adzan juga. Ya, bukan main-mainan itu. Ibadah itu. Jika dah baca adzan jangan adzan. Ini katakan. Kenapa? Karena sifatnya bisa fatal. Contoh tadi tu Izz bin Abdul Salam, jika dia memanjangkan ba di dalam akbar, hukumnya apa? Murtad, keluar agama Islam. Alhamdulillah. Makanya hati-hati. Kemudian wa alla yazid waw sakinah. Ini katakan. Syarat yang ke-9, tak boleh memanjangkan huruf waw. Ini katakan. Tidak boleh memanjangkan huruf waw sukun atau mutaharrika baina kalimatani. Waw sukun atau waw yang diharakatin di antara 2 kalimat. Waw sukun contohnya Allahu Akbar. Allahu berarti ada waw di situ. Anda katakan. Atau yang diharakati Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada waw tak di situ? Ada.
Ada. Allahu akbar, ada waw tak? Ada. Padahal ada tak waw itu? Tak ganti. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau ditambahi waw Allahu akbar, maka hukum takbirnya tak sah. Kalau takbirnya tak sah, salatnya tak sah. Pakai ngomong Ustaz Habib, tak tahu kan tak apa-apa. Tak ada istilah tak tahu berdosa. Tak tahu tak sah seluruh solat-solatnya. Ini katakan wajib bagi dia untuk mengqadha solat. Ini katakan. Kenapa? Karena belajar ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ada. Artinya jika tak mau belajar, ibadah tak sesuai dengan syariat, tak bakal sah. Ini katakan. Sepele, banyak yang seperti itu. Banyak yang mengucapkan waw seperti itu. Allahu akbar. Banyak tak? Banyak. Dan kita tak boleh diam itu. Kita harus tidak tahu. Tapi dengan cara, tak bercara dengan cara, dengan akhlak, dengan adab, menjauh tahu. Mengatakan. Karena di zaman kita sekarang ni menjauh tahu ni wong bukan bersyukur. Mengut langsung. Tak? Ajak bergocor sedikit. Tunggunya kita balik. Sedikit ban mobil kita kempesnya. Ini katakan. Ban motor. Jadi nak hati-hati. Ini katakan. Ya, ini katakan. Makanya nak dengan cara. Ini katakan. Tapi harus sampaikan. Jangan tak disampaikan. Tak baca kita diam. Kenapa? Karena kaedah dalam hukum, kaedah ini dalam syariat. Man ridha ala kufur faqad kufur, man ridha ala ma'asi faqad ma'asi. Orang ridha, rela akan kekufuran orang lain, rela akan kemurtadan orang lain, dia langsung murtad dihukumi dalam syariat. Rela akan perbuatan maksiat orang lain, dia dihukum maksiat, sama seperti orang yang maksiat itu. Makanya dalam syariat tak baca kita diam. Makanya Rasulullah katakan idza ra'a minkum munkaran, jika kau melihat satu kemungkaran bukan ada orang solat tapi solatnya tidak sah, mungkar bukan? Kemungkaran. Fayyughayyiru, kata Rasulullah. Rubah dengan apa? Biyadi, dengan tangan. Baca tangan ini. Mana katakan? Alam yustati fa bilisan, tak mampu dengan lisan. Tak mampu fa biqalbi, tak mampu benci dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, kata Rasulullah. Dan itu selama-lamanya keimanan. Walaysa wara' dzalika mithqala dzarratin minal iman. Di belakang itu tidak ada lagi setitik pun daripada keimanan. Bencinya itu tidak, harus berlari gitu. Mengatakan harus berlari. Tak baca Ustaz, ana benci nyengok dia ni mabuk Ustaz. Ana benci nyengok dia ni solat tak benar Ustaz. Cuma duduk situlah. Tidak. Nak tahu dah baca Ustaz. Wong ni kalau menjak tahu, kita menjak tahu nujah dah ni. Dia katakan. Terbenci paling wong dah kita menjak tahu, paling wong mengun. Mengut cuman. Ada. Dia begitu seperti itu. Kenapa? Takut dimenguti wong. Tidak seperti itu syariat. Tanggung jawab kita. Makanya nak masuk surga ni saro kita ni nak masuk surga. Bukan lemah nak masuk surga. Tak acak masuk surga dewan tu tak baca kita. Baca tak masuk surga dewan? Tak acak. Tidak bisa kita nak masuk surga dewan. Enggaklah hebatlah amal ibadah kita. Sebaguslah ibadah kita bagikan bak malaikat ibadah kita, tidak bisa kita masuk surga dewan. Allah akan mempertanyakan, mana bini kau? Kau bagus ibadah kau cak malaikat bini kau? Oh bagus juga ya Allah. Anak kau? Oh bagus juga ya Allah. Jiran kau, tetangga kau. Jika ada sikap jiran tetangga di situ tidak bagus ibadahnya kepada Allah, tidak sesuai dengan syariat, jangan harap satu kampung itu masuk surga. Tidak. Emang lemak masuk surga. Mahal masuk surga. Lihat kan. Itu duduk majlis ini bukan berarti kita ini sudah dititik wong yang baik ni kan bakal masuk surga. Dah, belum, nanti masih banyak pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Allah. Tapi kita berusaha. Makanya perkara yang kita sampaikan saat ini duduk dalam majlis ini perkara yang paling menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling menyenangkan hati Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah pun akan menyenangkan kita ketika kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yazid waw qabla jalalah, tak boleh diam, tak boleh ditambahkan waw sebelum jalalah, huruf Allah tak boleh ditambahkan.
Wallahu akbar, tak boleh. Wallahu akbar, tak boleh. Yang benar hamzah, Allahu akbar. Bukan waw. Allah, bukan waw. Banyak juga ini. Allahu akbar. Banyak tak waw itu? Banyak kan? Yang benar adalah Allah, hamzah, Allah. Ini katakan. Kalau waw, tak sah takbirnya. Kalau takbirnya tak sah, solatnya tak sah. Mana yang lebih solid? Mana yang lebih solid kita benari? Wong yang tidak solat atau wong solat tapi solatnya tidak sah? Mana yang lebih solat? Wong yang solat, yang rajin ibadah, ternyata ibadahnya tidak sah. Itu lebih solid. Kenapa lebih solid? Karena dia ngasu dirinya benar. Kau tu apa dia? Kau tu baru masih kencur, baru kencur. Aku sudah pergi haji, apalagi sudah pergi haji tu. Oh, kan main ngesoknya. Teko nisannya nak tulisnya haji. Teko di nisan nak ditulis haji. Masya-Allah. Ikhwan, ibadah itu cukup kita dengan Allah. Ibadah itu cukup kita dengan Allah. Kalimat haji itu ibadah, cukup kita dengan Allah. Tak perlu manusia nak tahu. Ini di undangan tak disebutkan hajinya, tak pergi singgung. Apa? Hati hajinya, aku pahal pergi haji ni. Allah, na'udzubillah. Ini katakan. Wa la yaqifa baina kalimat takbir waqfatan tawilatan wal aghashirah. Tidak boleh diam di antara dua kalimat. Ini penting juga. Tidak boleh diam di antara dua kalimat. Dikatakan diam yang panjang atau diam yang pendek di antara dua kalimat tersebut. Allahu akbar. Tak boleh. Tidak boleh diam. Dikatakan. Lanjut Allahu akbar. Dikatakan. Jangan diam. Kemudian wa yushma'a nafsahu. Jami'ur rafiyah, harus kedengaran dewe. Ini sering ana sampaikan. Rukun ucapan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat dalam tahiyat akhir, salam, itu rukun yang harus kedengaran dewe. Yang harus kedengaran dewe. Ini katakan. Harus kedengaran sendiri. Baik imam ataupun makmum. Baik solat wajib ataupun solat sunnah, baik malam hari ataupun siang hari, baik solat yang disunahkan untuk dikencengkan atau dipelankan. Ini katakan, baik lanang, baik mak betino, harus kedengaran sendiri. Jika ada satu huruf saja bagian daripada rukun tersebut tidak kedengaran sendiri, hukumnya tidak sah. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat, salam. Yang sering kita dengarkan kalau salam kita kencengkan, takbir kita kencengkan. Yang sering kita diamkan ini, tidak kenceng ini adalah Fatihah dengan tahiyat akhir. Dalam hati kita. Padahal sunnah wajib dikencengkan, bukan sunnah, wajib dikencengkan. Tak kenceng tak sah. Karena rukun ucapan. Ini katakan. Jadi kencenglah. Ini katakan. Tahiyat. Beb, aku ni kalau nengok sebelah ni galak kenceng nan beb. Kenceng nan sehingga aku ni tidak usuk solat. Jangan usi wong gitu. Jangan usi wong. Oh, sila bacaan kita dewek. Usuklah di dalam bacaan kita dewek. Jadi kan contohkan kemarin. Ini katakan. Jika kita khusuk di dalam bacaan kita, memahami apa yang kita baca, insya-Allah kita tak akan dengar omongan wong. Apa yang terjadi dalam solat itu tidak kita perhatikan. Dikatakan kadang kiri. Kenapa? Karena sibuk kita membaca bacaan kita dewek. Dikatakan. Tapi kalau sudah nengok kanan, nengok kiri, maco nama sewet wong, basaro, wadimor, ajak duduk, baca kalau singgonya. Apalagi sejadah tu koran pulot, dari awal sampai akhir dibaca. Dikatakan. Mana nak khusyuk? Makanya di dalam solat, dalam ibadah, hukumnya makruh pakai baju yang bergambar. Ini katakan makruh. Kemudian baca tuliskan kaligrafi di depan ini, hukumnya makruh. Nah, jadi itulah. Kalau ditaruh di bawah, hukumnya apa? Makruh.
Nah itu dah bocok. Untunglah dibocok. Kalau di bawah itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena menghilangkan khusyuan orang yang solat. Ini katakan. Tengok Kaabah. Siapa yang muter-muter gitu ya? Mana khusyuk solat? Katakan. Makanya kalau kita pakai sewet yang ada namanya, balikan namanya tuh. Pak Dimor kan di bawah tuh. Kita balikan dibocokkan. Supaya apa? Supaya belakang kita ini tidak maco itu nah. Oh sewet ustaz ni BHS. Ini bahasakan 2 juta. Oh mahal sewet ustaz ni. Sunnahnya balikan. Kalau anak punya bapak marah. Kalau anak galak sewet itu. Kata dia ngati anak ngomongnya anak wong gila maki sewet kalau mereknya ditaruh di bawah. Dia ngomong macam itu. Artinya enggak nganggu wong khusyuk. Nggak bisa lah. Wih bagusnya sewetnya apa nih? Wadih mau. Nggak aja itu kita. Nggak kan? Hilang tak usul kita? Hilang usul kita. Ini katakan. Makanya khusyuk itu usahakan jangan ada yang ganggu. Ini katakan. Makanya gerakan-gerakan itu bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Ini katakan. Makanya HP mati ke segala macam. Singkir ke dulu yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Makan baik, lapar. Solat kita. Makruh hukumnya. Ngapa? Bisa menghilangkan khusyuk. Jangan kelapa, pengen makan. Ada sudah dihidangkan. Cak buka kita kan. Kalau buka itu kan matali dulu. Sudah kita nyingok hidangan. Kita sholat, pengen makan tadi. Apa hukum sholatnya? Makruh. Pengen makan, sholat makruh. Kenapa hilang khusyuk? Jangan pengen makan, kata ulama. Nanti kita bahas. Pengen jima, bini kita sudah siap-siap. Sholat dulu, makruh kata ulama. Selesai dulu hajat kita. Katakan baru sholat. Nanti kita bahas hukum perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Katakan. Kemudian, dukhul waktu fil maghrib, sudah masuk waktu sholat. Zuhur sudah masuk waktu zuhur, asar sudah masuk waktu asar. Lalu yang ke-14 iqaha halat istiqbal, terjadinya posisi sudah menghadap arah kiblat. Mengatakan posisi dado sudah menghadap ke arah kiblat. Yang dianggap menghadap kiblat itu dado, bukan kepala. Jadi kalau sholat noleh ke kanan, sah dah sholatnya? Sah. Noleh ke kiri? Sah. Hukum noleh kanan kiri ini apa hukumnya? Makruh kata ulama. Kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Misalnya kunci motor ketinggalan motor. Ada solat di situ pula. Nyingok weh. Nyingok dah apa tengok solat. Allah Akbar. Takut hilang. Lupa kunci motor di situ. Tidak apa-apa kata ulama. Tidak dimakruhkan. Dia katakan apa? Adanya hajat. Lagi solat ada yang masuk. Kita nyingok. Nyingok anak kita takut megang listrik. Kita nyingok dah apa-apa. Kenapa? Adanya hajat kata ulama tidak dimakruhkan. Tapi jika tidak ada hajat kata ulama, noleh kanan kiri hukumnya makruh, tapi ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Tapi tidak membatalkan salat kecuali 3 gerakan berturut-turut. Ini katakan. Lalu yang ke-15 an la yukhil bi harfin hurufiha. Tidak boleh cacat di dalam huruf-hurufnya, merubah maknanya. Hurufnya harus benar di dalam bacaan. Makanya nanti merubah huruf tersebut tidak sah. Ini katakan Allahu Akbar qaf. Ini katakan tidak sah. Ini katakan atau ra diganti green Allahu Akbar. Tak boleh juga kecuali memang tak baca nian dia. Kecuali memang tak baca nian, tapi dengan syarat dia tidak baca jadi imam. Ini katakan imam siapa beda boleh. Karena kaki kita bahas syarat untuk jadi imam itu Allah ya kena umian. Imam tak boleh umi. Umi itu siapa? Makmum yang tidak imam yang tak baca Fatihah dengan baik. Dikatakan atau qiraah wajibah yang baik. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat, salam. Tak baca jadi imam dia. Dikatakan. Paham? Dikatakan. Jadi makmum boleh kecuali makmumnya sama ionya. Imamnya cadel, makmumnya cadel juga. Tak apa. Kenapa? Karena makmumnya sama seperti dia. Dikatakan. Tapi kalau ada makmum yang lebih baik, makmum yang lebih baik untuk jadi imam. Lalu yang ke-16 takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Takhiru takbiratul makmum an takbiratul ihram imam. Yaitu makmum harus mengakhirkan takbir dulu setelah takbir imam. Imam takbir Allahu Akbar,
baru makmum takbir Allahu akbar. Jangan membarengi. Jika membarengi bagian dari takbir ihram imam, maka takbiratul makmum tidak sah. Ini katakan. Itu yang dikatakan ulama. Justru selesaikan dulu imam Allahu akbar, baru makmum takbir Allahu akbar. Ini katakan. Itu sunnahnya. Ini katakan. Lalu tambahan. Ini katakan. Wa kadza bila ala alif sab'i fi lillahi la tazid. Ini katakan. Tidak boleh lebih daripada 7 alifat di dalam Allah panjangnya. Nah, 7 alifat berapa harakat berarti? Hah? 7 alif berapa harakat? Hah? Sika alif itu berapa harakat? 2. Jadi kalau 7 14. Allahu akbar. Tidak sah. Kenapa? Tidak boleh lebih daripada 7 alifat. Sunnahnya di dalam takbiratul ihram, sunnahnya itu pendek, tidak disunahkan panjangkan. Beda di dalam takbir intiqalat. Kalau di dalam takbir intiqalat sunnah panjang. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Panjang. Takbir intiqalat. Takbir perpindahan sunnah panjang. Kalau takbiratul ihram sunnahnya pendek. Kenapa? Karena membarengi niat di dalam sholat tersebut. Takbir tersebut Allahu akbar sudah masuk, sudah cukup. Dikatakan. Makanya di dalam takbiratul ihram sunnahnya pendek. Dikatakan. Kemudian waqtiranu biniyah. Dikatakan. Yaitu membarengkan di dalam niat, sebagaimana pernah kita bahas. Niat yang diwajibkan dalam salat wajib itu ada 3. Usolli fardhu, sebutkan nama salatnya. Usolli fardhu maghribi ma'muman Allahu akbar. Apa yang sudah dilafadzkan kita hadirkan ketika takbir Allahu akbar. Dari hamzah Allah sampai ra akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Masukkan niat di sini. Mulut kita mengucapkan lafaz Allahu akbar, hati kita menghadirkan niat. Ini katakan usolli fardhu maghribi ma'muman Allahu akbar. Cukup. Usolli fardhu isya ma'muman Allahu akbar. Cukup. Itu yang wajib. Nyebutkan bilang rakaat, adaan, qadaan lillahi taala hukumnya sunnah kalau ini katakan. Nah. Kemudian yang ke-19 wasarif ya'dim dikatakan tidak boleh membelokkan di dalam takbir tersebut. Semuanya ini rukun. Kalau kita misalnya ada orang mengucap takbir Allahu akbar, melok gitu dalam takbir itu. Melok itu takbir ucapan ajaan untuk mengucapkan takbir. Maka takbir kita tidak sah. Harus takbir untuk takbir salat. Tidak boleh takbir selain untuk takbir salat. Ini katakan. Waqta'an hamzah akbar, dan tidak boleh yang terakhir yang ke-20 tidak boleh menghilangkan hamzah di dalam kalimat akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini katakan. Itu tidak boleh hamzahnya hilang. Hamzah di dalam lafaz akbar. Kalau hamzah di dalam lafaz akbar hilang, Allahu akbar. Nah kan. Allahu akbar. Nah, yang benar adalah Allahu akbar. Ini katakan. 20 syarat di dalam syarat sahnya takbiratul ihram. 1 syarat tidak dilakukan maka tidak sah takbirnya. Ini katakan. Ada yang ditanya? Nah, silakan. Apa termasuk menyalahi maaf sebelumnya kadang banyak orang tu yang kurang fasih dalam menyebut lam jalalah. Misalnya aulo atau aula itu apa termasuk juga bisa fasih? Ya. Jika di lafaz Allah mengatakan tidak sefasih tapi biasa dia Allah. Ada yang seperti itu kan? Allahu akbar cukup kata ulama. Ada lafaz lamul jalalah. Kan tidak disyaratkan harus fasih. Tidak sama harus cak wong Arabnya. Tidak. Yang penting lafaz itu benar. Ini katakan diperbolehkan. Ada gitu ya. Menyatakan. Ada syarat-syarat. Kalau tidak kata kita lanjut.
Masih lama kan? Hah? 7 menit lagi. Dek pula ini katakan. Itu dalam syarat sahnya takbiratul ihram ini katakan. Kemudian jika satu syarat tidak dilakukan di dalam syarat sahnya takbiratul ihram, maka hukum takbirnya tidak sah. Jika takbirnya tidak sah, salatnya tidak sah. Ini katakan. Nah, di sini disebutkan Imam Bajuri mengatakan wa yusannu an la yaksura takbira bihaitsu la yafhamu wa la yumattitahu bi an yubaligh fil maddihi bal yatawassat. Katakan oleh ulama disunnahkan jangan terlalu pendek dan takbirnya Allahu akbar. Nah, dikatakan. Tapi juga jangan dipanjangkan ya. Bal yatawassat. Allahu akbar cukup dikatakan. Jangan pendeknya, jangan juga panjangnya. Berbeda wa yustahabu an yamudda takbir dikatakan ada takbir intiqalat disunnahkan bagi kita panjangkan takbir intiqalat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sunnah memanjangkan takbir perpindahan. Nah, katakan kalau takbiratul ihram sunnahnya pendek, tapi bukan pendeknya, ini katakan ulama. Kemudian faslun fi wajibatil amal Quran. Syarat berikutnya di dalam hukum syurutul Fatihah. Di dalam syarat di dalam syarat sahnya Al-Fatihah. Ini katakan, ini penting juga. Satu syarat tidak dilakukan maka tidak sah Fatihahnya, ini katakan. Ini disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Ini katakan ulama. Ulama mengatakan Ana syurut allati tusratul istihatul Fatihah musalli allati hiya rukun rabi' min arkanis shalah asratun. Ini katakan syarat sahnya Al-Fatihah bagi orang yang salat yang merupakan rukun keempat di dalam salat. Ini katakan di dalam kitab Safinah ada 10. Ini katakan tapi tambahan nanti. Idza aqala bi wahidin minha lam tasih Fatihah. Jika mencacati satu syarat saja di dalam syarat ini maka tidak sah Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah berarti salatnya tidak sah. Ini katakan kalau Fatihahnya tidak sah berarti salatnya tidak sah. Ini katakan yang pertama di dalam surat Al-Fatihah ini katakan at-tartib anna awal min surat Al-Fatihah tartibuha bi an ya'ti musalli biha ala nidhamin ma'luf fala qaddama ayah fa in ghayyara ma'na abtaluhu batala salatu in alima wa ta'ammada wa illa fa qira'atul faqad. Ini katakan wa illam yughayyir wa lam yubtiluhu fala lam yu'tad bima qaddama mutlaqan. Dikatakan oleh ulama syarat yang pertama di dalam syarat sahnya Al-Fatihah tertib di dalam bacaan tersebut. Artinya sesuai dengan nazam urutan ayat yang telah ditentukan dalam syariat di dalam Quran. Tidak boleh dibolak-balik. Jika kita membolak-balik di dalam surah tersebut hukumnya tidak sah. Kecuali dikatakan jika kita mengulangi ayat tersebut untuk menyempurnakan bacaan tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk menyempurnakan bacaan tersebut. Ini katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini katakan boleh kata ulama atau disambungkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kata ulama. Ini katakan tidak apa-apa membaca Fatihah itu nak dia berhenti satu nafas per ayat ataupun satu nafas seluruh surat Al-Fatihah diperbolehkan asal bacaannya benar. Cukup bacaannya benar. Ini katakan hurufnya benar, makhraj hurufnya benar, ini katakan sudah cukup. Ini katakan tidak harus tajwid dan segala macam yang qiraat tersebut harus benar dah. Yang penting bacanya benar sudah cukup di dalam surat Al-Fatihah. Ini katakan itu saja yang harus diperhatikan. Kita di sini di masjid kita ini alhamdulillah ada qari, ada hafizul Quran. Ini katakan antum lebih lemah. Minta beliau dengarkan bacaan kita Fatihah kita. Benar tak bacaan Fatihah kita? Benar tak bacaan mahrab kita? Ini katakan sayang antum tidak manfaatkan beliau. Rugi-rugi. Allah yarhamana punya guru sering mengucapkan kalimat apa yang selalu memberikan nasihat. Kam min gharibin ba'id wa kam min ba'idun gharib
Berapa banyak yang dekat itu dijauhkan oleh Allah. Berapa banyak yang jauh itu didekatkan oleh Allah. Allah maj'al min al-gharibin. Kita minta kepada Allah supaya kita ni orang yang dijadikan oleh Allah, orang yang dekat. Yang dekat ditambah dekatkan oleh Allah, yang jauh diterdekatkan oleh Allah. Dan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita dijadikan orang yang dekat tapi dijauhkan oleh Allah. Apalagi ditambahkan orang jauh, tambah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca hadir majlis ini, ikhwan. Antum adalah sebagian adalah orang-orang yang jauh, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat justru dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nasihat yang luar biasa. Sering beliau sampaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jika kita termasuk orang yang dekat tapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Nah, di sini ada qari, di sini ada orang yang hafizul Quran. Nah, pahami bacaan antum, qiraat bacaan benar dah? Maharat huruf benar dah? Mengatakan. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena mencakup tentang syarat sahnya salat kita nanti, ibadah kita. Takbiratul ihram tidak sesuai hurufnya, tidak sah. Dikatakan. Bacaan Fatihah tidak sesuai dengan hurufnya, tidak sah. Tahiyat kita tidak sesuai dengan hurufnya, tidak sah nantinya. Makanya pelai dengarkan, benar tak baca Fatihah pelan-pelan. Dikatakan. Jangan sampai kaki Fatihah kita tidak sah. Dikatakan. Bersyukur sama Allah, alhamdulillah, sama alhamdulillah. Banyak-banyak syukur kita yang di sini. Ada majlis taklim, ada ustaz-ustaz, ada hafizul Quran yang jadi imam bagi kita orang. Manfaatkan. Manfaatkan. Kenapa? Karena kita ini bakal dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Tak ada istilah tak tahu itu tidak ada apa-apa. Tak ada istilah tak tahu itu tidak apa-apa. Ini katakan. Maka berusahalah diri kita untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan dari sedikit nasihat ini Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai taat, tunduk, patuh kepada Allah, mendapatkan ilmu yang berkah, menjadikan diri kita dalam kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu kita mintakan kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang kita zalimi, atau yang pernah kita zalimi daripada kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqallakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.